Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bi'iznihi wa ala tawfiqihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'du. Yang kami hormati pengurus dua masjid Indonesia Universitas Bapak Takmir Kecamatan Dusun, wabil khusus Ustaz Muhammad Nabi selaku acara sosialisasi manajemen masjid ini. Para rawu langsung saja kami sampaikan. Kami ingin menyampaikan sedikit tentang tujuan kami untuk mengadakan kegiatan ini. Kami berharap setelah ini seluruh masjid dan mushola di Kabupaten Bogor ini sudah mempunyai ID SIMAS. Karena menurut data kami singgungan periodisasi ADLT, periodisasi tampil kesinggungan kok. Dan ternyata nanti regulasi untuk mendapatkan bantuan pemerintah ini sudah disyaratkan semua masjid dan mushola harus mempunyai edisi masing. Karena itu makanya pentingnya administrasi ini kita siang hari ini mengadakan sosialisasi dan alhamdulillah Pak Imam Hanafi nanti akan menyampaikan. Kalau lalu langsung saja untuk acara ini dan untuk membuka acara ini sebelum kita karena ada dua acara Bapak. Yang pertama sosialisasi dan nanti kita yang pengurus ada sedikit yang double pengurus dan takmir. Ada yang belum Pak ya? Karena kita memang pengurus dari ini mayoritas takmir gitu. Kalau ada yang mewakili ya nanti yang takmir ada yang mewakili dan yang pengurus mengikuti untuk kita akan sederhana saja. Sebelum raker nanti akan disampaikan oleh Bapak Farid selaku ketua PGD itu bisa meraker yang mengurus dan kita bikin raker sederhana mungkin. Saya harapkan tidak lama-lama. Makanya sudah kasih form itu tidak isi apa kegiatannya dan nanti kita pelirukan. Kalau butuh peliru kita peliru, kalau tidak butuh peliru ya cukup orang biaya pengurus. Ya karena kegiatan kita, mohon maaf Mas Rafi, kegiatan kita sudah berjalan, setahun lebih. Hanya karena pandemi sehingga kita tidak bisa melakukan olahraga ini. Dan untuk pengurus masjid nanti mengikuti materinya Mas Imam. Demikian dari kami selaku pengurus DPRI Kecamatan Dukun, Abdul Kalam, Dinas Pemustaqim, Wassalamualaikum. Dan kami persilakan Mas Farid untuk memberikan samu bagi PDPRI yang olahraga. Monggo Bapak. Samu duwe. Samu dulu. Bapak. Ngapunten Mas Manggis. Ya. Nah, bukan ngebalin aku mana ya? Lali tiga Bapak Ibu ngapunten nggih. Bukannya saya memerintahkan jenengan, tapi ini untuk kita semuanya, saya juga ikut kok nggih. Kita silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan kanan. Oke, diturunkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua-duanya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua-duanya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil mengucapkan begitu Bapak Ibu. Nggih. Sampun. Jangan di hati tapi diucapkan yang keras. Nggih. Gitu ya? Oke. Sekarang kita ulangi lagi mulai dari yang tangan kanan dulu yang keras. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan duduk dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Takmir masjid di Kecamatan Dukun alhamdulillah sehat sedaya Mas Imam. Wonten sing lara stroke, wonten sing lara linu alhamdulillah. Biasanya sing linu itu malah sing enom-enom biasanya. Sing tuwek niku mboten biasanya nggih. Bapak Ibu niki penting sekali kula nyuwun Pak Muid cuma 2 slide mawon kangge sangu untuk teman-teman PC Raker dan juga takmir sebelum dibagi. Jadi mangke Mas Hanafi niki nanti kegiatannya dibagi 2, ada yang Raker untuk pengurus PC dan takmir tetap di sini komunikasi berkaitan dengan Simas. Bapak Ibu ini tadi sudah saya sampaikan di depan Pak Kiki, Pak Camat. Ini penting sekali kami sampaikan. Jadi sangu Raker jenengan ini visi atau grand design program dan strategi PDDMI tahun 2019 sampai 2024 ini poin-poinnya Bapak Ibu. Yang pertama visinya DMI Kabupaten Gresik bergerak sinergis memakmurkan masjid. Caranya kepiye memakmurkan masjid nanti wonten Mas Hanafi. Bagaimana cara memakmurkan masjid dan mensejahterakan jamaah. Penting sekali jamaah kita itu sejahtera. Ketika ekonominya wis mapan, wis aman lah ketika beliau-beliau datang ke masjid. Nah, kapan saya ke masjid saya mikir utangnya, saya mikir lain-lain, pasti kesulitan ketika ke masjid. Nggih. Itu yang pertama visi. Yang kedua misinya Bapak Ibu kami breakdown ini menjadi misi. Yang pertama menjadi Islamic Center atau pusat kegiatan keagamaan. Jadi bukan bangunan Islamic Center, tapi pusat kegiatan keagamaan. Ono donor darah ya di halaman masjid, ada kegiatan. Pokoknya fungsi masjid seperti yang dikatakan tadi, fungsi masjid kita kembalikan ke zaman Rasulullah. Fungsi ini apa di sana itu? Ketika orang datang ke masjid itu merasa aman, merasa nyaman, itu mangke. Diterangkan Mas Hanafi lewat slide-nya tadi. Saya lihat sekilas tadi mengenai Jogokarian. Yang kedua mendorong memobilisasi umat untuk bergerak bersama. Kalau nggak bareng-bareng nggak mungkin bisa. Meramaikan masjid dengan berbagai kegiatan keislaman dan sosial. Jadi keislaman saya yakin sudah terbiasa. Sosial ini perlu kita galakkan. Bapak Ibu sering tak ceritakan dimanapun, ngapunten, ada di kabupaten lain di sebelah kita di Tuban itu 5 rumah dari masjid beliau kehilangan akidahnya, hilang Islamnya. Kenapa? Gara-gara cuma satu tok, tidak bisa yang namanya berobat saat beliau sakit, gak iso mangan saat beliau kelaparan. Padahal 5 rumah dari masjid. Nah, padahal tiap Jumat Assalamualaikum kas masjid kita 100 juta rupiah. Al-Fatihah. Bangga sekali. 5 rumah dari masjid kayak semangan. 5 rumah dari masjid kayak seberobat. Masya Allah. Itu kita pengurus masjid kayak gitu, kehilangan akidahnya sampean. Akhirnya dia masuk Nasrani. Itu terjadi di Kabupaten Tuban Bapak Ibu. Makanya ngapunten saestu kami sangat konsen betul bagaimana bidang sosial ini harus kita garap betul. Jangan sampai kas masjid menumpuk luar biasa tapi ternyata di 5 langkah tetangga masjid kayak semangat tahu. Jangan sampai seperti itu. Nanti dinarasikan itu. Yang berikutnya sinergi mensejahterakan jamaah dengan memberdayakan ekonomi umat. 26 UMKM sudah terbentuk binaan DMI.
kerjasama dengan Stesia, kerjasama dengan Semen Indonesia, kerjasama dengan Petro, kerjasama dengan Diskoperindak, semuanya kita masuki. Pokoknya gelem melangkah, kami yakin semuanya akan terbuka pintu itu. Semen Indonesia ketika kita ketuk pintunya, ini yang kita butuhkan. Silaturahmi, komunikasi dengan seperti ini kami butuhkan. Ternyata Semen Indonesia adalah sangat konsen dalam dua hal. Kemarin ketika kita masuk ke sana, kita tawarkan 9 program unggulan, ada 2 hal yang matching dengan Semen Indonesia. Apa itu? Pembinaan Al-Quran dan mu'alaf. Daerah selatan, utara gak ada mu'alafe, tapi kalau di selatan Masya Allah luar biasa. Dan ini Pak Safihu luar biasa. Pak Ridwan, di daerah Kedamaian pernah kita kerjasama dengan Basnas untuk pembinaan mu'alaf. Kita ke sana ngasihkan sesuatu, ternyata dia kembali lagi ke Nasrani. Kenapa itu terjadi? Ternyata sentuhan ini kurang sekali. Mari di Islamno, ternyata sudah ditinggal. Makanya ngapunten, monggo teman-teman yang punya mungkin saudari daerah selatan, harus kita ramut bareng-bareng. Ini konsen kami di DMI. Kami ramut mu'alaf ini, kalau sudah masuk Islam ya kita ramut. Bagaimana caranya? Dengan cara kita sejahterakan, kita kasih modal untuk kerja dan lain sebagainya, seperti itu. Itu poin berikutnya untuk Sanguraker nanti. Terus yang terakhir, menciptakan kemandirian umat dengan iman yang kokoh dan ketakwaan yang tinggi. Itu misi yang terakhir. Dan 9 program keunggulan kami, Bapak Ibu, ini 9 program keunggulan kami yang tadi kami paparkan. Ini menjadi konsen kita. Untuk poin 7 ini sudah terlaksana. Fasilitasi infrastruktur utama kesucian berupa pengeboran sumur. Mungkin banyak masjid di Dukun, saya yakin sudah. Kemarin sempat ngomong dengan Mas Ketua, Mas Haji Akib, bagaimana mungkin kebersihannya sudah, tapi mungkin kesuciannya ini mungkin ada beberapa masjid yang mungkin perlu dibenahi. Mungkin seperti itu. Kemarin hasil diskusi kami dengan Mas Haji Akib selaku ketua mengenai kesucian masjid, itu yang pertama. Jangan sampai ketika datang ke masjid ternyata di sana toiletnya rusak kabeh, kotor di sana. Itu mencerminkan ternyata wong Islam kok seperti ini. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu. Dan kami yakin di Dukun ini tidak ada seperti itu. Tesih wonten ta toiletnya sing nganggo pesing wonten? Wonten. Wah, tesih wonten. Perlu digarap, Mas. Nggih. Yang pertama, pengembangan pendidikan Al-Quran, ilmu pengetahuan dan akhlak karimah, kerjasama kita dengan Semen Indonesia. Yang kedua, penguatan 18 masjid percontohan. Di Dukun harus ada 1 masjid menjadi pilot project percontohan. Ketika nanti menjadi rujukan, masjid ini cocok. Ketika ngomong masalah UPZ-nya ini sudah luar biasa. Ketika ngomong kebersihannya ini sudah luar biasa. Manajemennya sudah bagus. Maka ketika di Dukun ngomong, Pak, kita mau mencari sebagai masjid percontohan, silakan datang ke masjid A. Seperti itu. Harapannya tiap masjid ada seperti itu. Terus yang ketiga, gerakan dakwah Islam wasatiyah. Ini yang kami ceritakan. Monggo kalau dari Dukun dijadwal, dan ngapunten, berkali-kali kami minta beliaunya Mas Haji Akib untuk tampil di radio Suara Gresik, nggak pernah mau beliau. Karena luar biasa jogonya luar biasa beliau itu. Saat sambutan kemarin, saat jadi pelantikan itu sampai nangis-nangis kayak gitu. Tadi juga pas waktu sambutan, beliau juga Masya Allah ternyuh sekali. Bagaimana kita ini orang-orang terhormat, menurut beliau bisa dikasih kesempatan, dikasih amanah untuk ngurusi masjid, itu luar biasa. Jadi alhamdulillah kita bersyukur. Makanya kula nyuwun tadi jenengan berdiri bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ternyata sehat semuanya untuk tampil masjid di Kecamatan Dukun. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Salah satu fungsi dari tepuk tangan menunjukkan kita masih sehat dan tidak sakit stroke. Silakan tepuk tangan kita untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Alhamdulillah tidak ada yang sakit stroke nggih. Sehat sedaya nggih. Sehat nggih. Nggih. Berikutnya penguatan organisasi, administrasi dan legalisasi aset masjid. Nah, yang keempat ini akan kita bahas nanti di Raker, Pak Muid. Legalisasi aset masjid, penguatan organisasi, salah satunya adalah dengan Raker. Pemberdayaan ekonomi berorientasi kemandirian, bentuk UMKM. Dukun pasti bisa
dengan maksimal nggawe UMKM. Yang keenam, membantu membina lembaga yang mendukung kesejahteraan jamaah, fasilitas infrastruktur. Yang kedelapan, mempercepat kaderisasi. Yang kesembilan, yang kedelapan ini tugasnya Denny. Mas Denny mempercepat kaderisasi masjid secara masif, terukur dan berkelanjutan. Jadi harus rutin kegiatan di PCDM Indukun ini primanya harus berjalan. Sebagai percontohan prima di Kabupaten Gresik. Jangan sampai modalnya ono tibae gak jalan kegiatannya. Karena Denny ini pinter golek modal kelihatannya. Wajah-wajah modal itu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kesembilan, mengedepankan fasilitasi sarana masjid yang ramah anak, perempuan dan penyandang disabilitas. Bapak Ibu yang kami hormati, ngapunten, monggo jenengan pikirkan nanti kira-kira masjid saya ini cocoknya apa. Maksudnya Pak, maksudnya kami punya program itu menjadi pilot project. Oh, ini masjid ramah remaja. Contoh di Kedamaian Sempit. Di sana itu Pak Safi, di sana itu difasilitasi Pak Safihu. Ono internete, ono dapur umumnya, jadi ngopi. Para remaja itu di sana tiap malam minggu tidur di masjid. Paginya ada kajian rutin, malamnya mereka diskusi mengenai tentang remaja dan juga tentang kemajidan. Difasilitasi, ada wifi-nya. Jadi cangkruan di warung kopi bagi mereka itu adalah hal yang kuno. Yang ngetren adalah cangkruan di masjid. Itu difasilitasi, ada wifi-nya, nggawe kopi bisa, makan juga bisa. Di sana ada. Itu adalah betul. Tiap malam minggu rutin itu. Kegiatan itu sampai sekarang. Sudah bertahun-tahun. Tapi ngapunten, awalnya ketika bilang ke takmir masjidnya luar biasa itu. Ditentang betul sama takmir masjidnya. Tapi alhamdulillah sekarang berjalan. Sampai detik ini kita nobatkan masjid itu adalah masjid ramah remaja. Cocok untuk remaja. Terus yang kedua Bapak Ibu, ada masjid ramah anak. Kan sering anak kecil ke masjid itu nggak punya tempat mereka. Diobrak malahan. Kalau sudah diobrak, kader berikutnya tunggulah bahwasanya masjid itu akan menjadi sepi. Itu masjid ramah anak. Silakan ada tempatnya dijadikan ramah anak. Ini kita sudah kerjasama dengan Dinas KBPPA. Monggo, masjid jenengan ini nanti jenengan pikirkan cocoknya apa. Yang kedua adalah masjid ramah anak. Yang ketiga masjid ramah perempuan. Wong wedok kadang itu takut ke masjid, nggak ada tempat di sana. Ada itu seperti itu. Ada juga masjid ramah disabilitas. Contoh di Masjid Ahmad Dahlan. Masjid Ahmad Dahlan itu masjid ramah disabilitas. Orang cacat bisa masuk, mau jamaah di sana bisa. Terus berikutnya adalah masjid ramah untuk pertanian. Ada masjid itu punya lahan pertanian. Di dekatnya masjid itu punya lahan pertanian. Dan akhirnya dijadikan, sudah contohnya adalah Masjid Nurul Jannah Petro. Bekas air wudhu itu sudah dijadikan untuk pengairan tanaman hidroponik itu. Di Petro dan juga di Menjeng atau Menganti kemarin itu sudah kita jadikan pilot project masjid ramah pertanian. Jadi ada lagi masjid ramah untuk UMKM. Di sekitar halaman masjid itu, ketika orang datang, ketika orang paling nyaman itu kan ketika kita perjalanan kan mesti mampir ke masjid. Lah, kadang masjidnya dikunci. Nggih. Kami ini adalah orang jalanan, orang sabilillah. Kulino seperti itu sering menemukan seperti itu. Ya Allah, padahal orang ketika masuk ke masjid kan paling nyaman. Ada yang ditulisi, ini bukan toilet umum. Nah terus itu masjidnya sopo? Masjidnya siapa itu? Nah, itu kan masjidnya masyarakat. Berarti kan toilet itu kan untuk masyarakat. Ditulisi ini bukan toilet umum. Biarpun hanya sekedar untuk buang air kecil, akan merasa nyaman ketika ke masjid daripada yang lainnya untuk kebersihan maupun kesuciannya. Tapi ketika sudah datang ke masjid ditulisi ngono masa Allah nelongsoe. Jangan sampai Bapak Ibu di Ndukun ini ada yang begitu. Wis lah, kita open lah untuk semuanya masjid ini.
merasa nyaman. Nanti lebih detailnya Mas Hanafi yang menjelaskan itu. Ngapunten, 2 slide itu yang ingin kami sampaikan sebagai sang uraker jenengan dan nanti menerima materi dari beliaunya, senior kami Mas Hanafi. Mungkin cukup dari yang kami sampaikan. Ngapunten Haestu Bapak Ibu, monggo bareng-bareng kita berjuang memakmurkan masjid dan mensejahterakan jamaahnya. Kita mulai dari sekitar kita dulu, takmir kita, jamaah kita, terus masyarakat di sekitar kita. Jamaah itu ingat ada 2, jamaah yang sobo masjid dan jamaah yang di sekitar atau tidak sobo masjid. Jangan berpikir ketika nggak pernah ke masjid, oh itu bukan jamaah masjid. Tidak, mereka juga sama mendengar adzan dari kita juga. Kita lambat laun pasti akan jamaah. Nanti ditayangkan Mas Hanafi. Itu tadi slide-nya. Ngapunten, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Ukim sedikit. Monggo Ukim. Ukim. Uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebenarnya Bapak. Tadi kan sempat disampaikan soal Ukim. Ukim itu programnya Ibu Gubernur melalui PWDRI Provinsi Jawa Timur. Nah itu bersih ketepatan kemarin mendapatkan 250 imam masjid. Nah itu dibagi se-kabupaten Gresik, ada beberapa kecamatan. Nah untuk tahun 2022 ini, nah itu nanti masih belum turun, tetapi monggo nanti dipersiapkan melalui PJDM Kecamatan Luhur. Jadi masjid yang belum memperoleh, terutama masjid yang belum memperoleh, itu silakan nanti mengajukan di PJDM Kecamatan Luhur. Nah, kemarin ada tambahan ya di akhir penghujung tahun 2021 kemarin. Alhamdulillah kemarin Gresik mendapatkan 10 tambahan imam masjid. Nah, kemudian terbagi 2 kecamatan, 3 kecamatan kemarin. Dukun paling terbanyak kemarin, ada tambahan 5. Jadi di Masjid Bangeran, kemudian Masjid Bulangan, sama Masjid apa kemarin? Karangcangkring. Karangcangkring hadir menapa? Oke, Pak Majri ya. Bangeran Pak Majri. Nah, nanti kalau yang belum, masjid-masjid yang belum mendapatkan uang kehormatan imam masjid, monggo diajukan. Asalkan yang belum ya. Kalau yang sudah, sementara tahun berikutnya mau. Jadi yang bergiliran yang belum mendapatkan. Nah, syarat-syaratnya mudah. Jadi nanti minta Pak Muid untuk form pengajuan uang kehormatan imam masjid, kemudian harus mencantumkan rekening bank Jatim. Jadi bapak-bapak yang imam masjid yang tidak belum ada rekening bank Jatim itu bisa diajukan membuat rekening bank Jatim. Oke. Saya kira itu dari saya, nanti kurang lebihnya bisa diwakilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farid, Mas Bunda. Dan sebelum kita masuk ke acara sosialisasi, perlu kami sampaikan bahwa Pak Tamir, Pak pengurus, perlu pengurus geser ke bawah atau langsung nyari anggotanya, kemudian kalau anggotanya tidak lengkap malah enak cepat. Jadi bisa ditulis sendiri. Maksud saya begini, biar kita efektif waktunya, gitu. Kita tidak perlu turun apa-apa langsung. Misalnya serbit 1 kumpul 1, 2, 3 orang, misalnya serbitkan cuma 4 orang lah. Kemudian tulis programnya yang sudah di form itu, yang kita sudah kasih referensi untuk beberapa program, tinggal pindah saja. Itu mungkin bisa dilaksanakan di dalam ini juga, sehingga tidak menggunakan tempat. Gitu. Tapi tidak butuh waktu lama untuk menulis program itu, Bapak. Terima kasih. Dan pengurus pengurus ini monggo mencari anggota sekdipnya dan silakan. Dan kemudian kita langsung masuk acara sosialisasi dengan kesehatan masyarakat pada beliaunya kami persilakan. Oke.
Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang barangkali yang mau bergeser atau di sini aja. Alhamdulillah hamdan bila ghayah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saya mungkin tadi udah banyak disampaikan Pak Camat, Pak Kapolsek dan juga Pak Sekretaris PD Dewan Masjid Gresik tadi, juga Mas Bendahara atau pengurus wilayah. Maka saya singkat saja. Tadi agenda saya mestinya ke Benjeng, Mas. Ketemu Cino terus di bel tadi. Iya, ada yang kepengen nyari lokasi gitu ya. Jadi kan saya makelar, Pak. Terus dapat informasi disuruh ke sini, jadi karena beritanya itu jam 9, maka saya kesini naik sepeda motor. Karena khawatir kejebak macet. Ngerti omong aku nggak mobil nih, saya suwe. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, saya nyuwun sedikit waktu saja sebelum saya menjelaskan mengenai apa ya? Kok ini ya Pak, miring ini ya Pak. Nah ini adzan kayaknya. Kita tunggu dulu.